الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa in kana lahu malun, wa in kana lan lamun ono iku lahu kaduwe muta'allim opo malun harta, ta'allama mongko belajar sopo muta'allim ma ing perkara yajibu kang wajib, opo ma alaihi ngatasi muta'allim fihi ing dalem ma, wala yuqaddimu lan ora mendahulukan sopo muta'allim, wala yuqaddimu lan ora mendahulukan sopo muta'allim ala amrin ing atase perkara, hatta ya'lama sehingga ngaweruhi sopo muta'allim hukmallahi ta'ala ing hukume Allah ta'ala fihi ing dalem amr, apa itu hukum? Ada yang ngerti nggak? Ma huwal hukmu, apa yang dimaksud dengan hukum? Ma ta'riful hukmi, apa itu definisi daripada hukum? Al-hukmu huwa khitabullah al-muta'alliq bi ahwalil mukallaf. Hukum itu adalah instruksi Allah. Instruksi, tahu nggak instruksi? Apa itu? Hah? Udah itu aja. Kalau ada orang nutup pintu lalu kita larang, itu instruksi bukan? Berarti instruksi itu mencakup perintah dan larangan. Jangan tutup pintunya, jangan matiin kipasnya, jangan matiin lampunya. Itu juga namanya instruksi. Khitab. Yang namanya hukum adalah khitabullah al-muta'alliq bi ahwalil mukallafin. Instruksi Allah yang berkaitan dengan gerak-gerik seorang mukallaf. Wa fihi wa hunaka, hukum itu ada wajib, sunnah, mubah, makruh, dan halal. Hukum atau bukan? Halal itu mubah.
halal. Hal. Ma fil Arabiyah solusi halun. La ajidul hal, aku tidak menemukan jalan keluar atau solusi itu namanya apa? Apa itu solusi? Punya solusinya enggak nih? Mahua solusi? Hah? Pendapat. Apalagi? Jangan pengurus yang jawab, Mbak. Apa itu solusi? Jalan keluar. Solusi itu jalan. Terus gimana nih? Solusinya apa nih? Nah itu. Jalan keluarnya bagaimana? Fil Arabiyah al-hallu. Ainal hal? Wa mal hal? Solusinya apa? Hal pakai syad tasdid hal. Wa fil Qur'anil azim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraj. Makhraj itu bermakna jalan. Kita lagi nggak ngomong tajwid. Sosial makhraj itu punya arti jalan. Ya, anak santri, kita itu sebenarnya lagi butuh jalan keluar. Kita itu sedang terbelenggu dalam sebuah gua yang gelap, ketutupan sama batu. Orang yang lagi pusing, orang yang lagi punya masalah, orang yang lagi banyak problem, orang yang lagi banyak pikiran, yang rumah tangganya hancur, yang ekonominya tumbang, yang lagi nggak punya uang, yang lagi menghadapi perceraian, yang lagi menghadapi kasus-kasus besar. Itu adalah sebenarnya orang-orang yang lagi butuh makhraj, butuh solusi. Kalau lagi punya masalah, banyak-banyak ingat Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu, karena Allah yang akan memberikan solusi, bukan siapa-siapa. Apa aja. Kan masalahnya kita dengan masalahnya orang dewasa beda. Masalahnya kita masalah-masalah kelas teri semua. Kalau masalah orang dewasa kelas-kelas kakap tuh. Kalau kita ini masalah-masalah sosial biasa. Sama temen apa kayak gitu-gitu aja. Laisal amru bisyadid, masalahnya nggak berbobot, lebih kekaitan sama perasaan gitu itu. Dimasukin hati, gampang tersinggung, dimasukin hati, sensitif, mentalnya itu masalah kita tuh. Coba kamu ada yang pernah punya hutang 10 juta di sini? Enggak. Ada yang lagi dikejar-kejar sama penagih hutang, debt collector? Ada yang lagi menerima panggilan undangan dari polisi? Ada yang lagi dituntut masalah tanah? Apa masalah kamu apa? Hah? Masalah kamu tuh apa? Kamu lagi menghadapi perceraian nggak? Kawin aja dorong, menghadapi perceraian. Lalu apakah kamu hidup di kolong jembatan? Apakah kamu sebentar lagi akan masuk ke buih penjara? Apa dokter sudah ngevonis kamu akan mati besok? Atau ada hukuman gantung, hukuman mati buat kamu, ada nggak? Lalu masalah kamu apa? Ainal amr, masalah kamu ada di mana? Kamu nggak punya masalah sebenarnya, cuman membuat-buat masalah. Nggak punya masalah tapi kita bikin masalah sendiri. Nggak ada masalah kok. Sayanya jangan bawa orang tua ya. Orang tua kita nafsul wahid sendiri, kita nafsul wahid. Kakak kita nafsul wahid, adik kita nafsul wahid. Wa fil qabri
wa fil qabri syakhsun wahid, kita dalam kuburan sendirian. Jadi masalah orang tua jangan dibawa-bawa, nggak fair. Saya pusing gara-gara ayah ibu begini, saya pusing gara-gara ayah ibu belum punya rumah, saya pusing gara-gara ayah ibu masih numpang, nggak fair. Itu masalahnya orang tua, biar. Kasihan boleh, tenggelam jangan. Kasihan banget, ayah tuh ini, boleh. Tapi jangan dipikirin terlebih. Kamu belum mampu apa-apa sih. Belum bisa apa-apa. Intinya ayah punya masalah, belum tentu kitanya juga punya masalah. Masalah kita aman-aman aja. Masalah kita adalah memperbaiki diri, memperbaiki mental, memperbaiki pola pikir, memperbaiki sisi sosial. Hanya memperbaiki aja. Ibaratnya kalau handphone tuh mau dikasih aksesoris, bukan HP rusak, itu tuh bukan HP rusak, tapi HP yang mau dikasih aksesoris. Nyaris sebenarnya kita nggak punya masalah, cuman setiap orang punya gini, punya kadar masalah yang beda-beda. Ini kan namanya apa? Apa ini? Gelas. Ini contoh. Abi kasih satu genggam garam ke gelas ini. Ada airnya kan? Kira-kira kalau diminum airnya gimana? Asin. Abi kasih genggam ke ke balongnya Mangkornan, kamu tahu bang? Lalu kamu minum tuh kayak makan, atau gini lah, kali sumber tuh, segenggam juga, terus kamu minum airnya asin nggak? Bisa gitu gimana? Karena beda wadah. Paham? Beda wadah. Neng dengan kita tuh beda wadah. Neng digojlogin dikit aja padahal bercanda, seriusnya bukan main. Jadi masalah besar begitu. Tapi bagi kita nggak ada masalah. Sebenarnya kita gimana pengennya memperbesar wadahnya atau memperbanyak garamnya kira-kira. Nah, cara kita adalah memperbesar wadahnya biar kita jangan jadi gelas terus-terusan. Paham kan, kalau jadi gelas tuh kerasa semua intinya sih. Kasih gula kerasa manisnya, kasih garam kerasa asinnya, dikasih terasi kerasa, dikasih jeruk kerasa. Tapi jadilah pengawan atau danau yang luas sehingga dikasih apa juga nggak kerasa. Nah. Dihina nggak kerasa, diledek nggak kerasa, dipuji nggak terbang, dihina tidak. Kamu nggak tahu istilah-istilah. Dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Itu bahasa. Kamu nggak tahu bahasa istilah-istilah penting. Kamu jangan sampai hadis nggak tahu, kemudian peribahasa Indonesia juga nggak tahu. Ilmunya kecil jadinya. Dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Kalau kita dihina masih tumbang, sakit demam 7 hari, pusing kita sudah kemana-mana. Kenapa? Wadah kitanya kecil. Ini bahasa halusnya kita masih otak udang, ya kan? Masih otak udang. Tapi kalau otak kita gede, kayaknya diapa-apain juga nggak kerasa, tetap dia stabil. Dihina, pikirannya tuh gitu. Ada istilah kamu, di mana kita berpijak, di mana kita
Yang langit tuh, langit dijunjung tuh, ada yang tahu nggak? Di langit di wah aku lupa. Oh iya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tahu istilah itu enggak? Enggak lagi ya, Mas. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ngerti nggak maksudnya? Masa enggak apa-apa? Bumi lagi kita pijak, di bumi itulah langitnya harus dijunjung. Paham Tom? Paham, paham. Apa maksudnya? Kamu kerja nak di sebuah perusahaan, berarti kamu kakinya lagi memijak perusahaan tersebut. Nama perusahaannya kamu junjung. Paham Tom? Perusahaan saya itu baik, bos saya itu baik, ini jangan malahan. Kamu hidup di situ, makan di situ, dapat gaji dari situ, dapat kerjaan dari situ. Kamu hina-hina bos, menghina perusahaan saya apa? Jangan. Paham? Kamu mondok ada di sini, mondok apa enggak? Ngekos sama mondok? Kamu hidupnya di sini, kakinya tuh berpijak di sini, junjung nama pesantren. Jangan justru malah direndahin. Itu istilah-istilah orang Indonesia, paham-paham. Sebab kan gini ceritanya, Abi kan anak-anak banyak yang kuliah di sebuah kampus, tapi dosen-dosennya tuh malah jelek-jelekin kampusnya sendiri. Ini kadang Abi mikir, ini ngerti enggak sih bumi dipijak, langit dijunjung tuh ngerti enggak? Saya tuh mungkin gini, mungkin ngomongnya cerita ke Abi doang. Abi khawatir dia sesumbar ke orang lain. Saya gaji kecil jadi dosen gini. Sering banget ngeluh, saya dikasih inventaris semua mobil-mobil bodol ini. Kalau cerita tuh begitu baik, nggak betah mau keluar saya. Katanya perhatiin ini orang kerja di situ, ya kan? Kerja di situ, jadi dosen di situ. Tapi kok kesannya kayak mengecilkan kampusnya. Nanti kalau kampusnya bangkrut, dia udah nggak punya kerjaan. Begitu langsung. Gara-gara mulutnya Nah, anak-anak kita itu punya masalah, semuanya tuh punya masalah. Bukan kamu aja, Abi juga punya masalah. Cuma kadang-kadang Abi cepet masalahnya. Kadang-kadang cepet. Karena emang dari awal tahu, misal dari awal tahu ini bahaya apa enggak. Kalau enggak bahaya biasa aja. Kalau bahaya langsung diantisipasi. Kadang-kadang ada orang yang nggak tahu ini bahaya apa enggak. Karena nggak tahu bahaya apa enggak, sehingga dia itu nggak cepet-cepet menangani, menganggapnya tuh kayak biasa aja. Kamu tahu pawang ular nggak? Tahu nggak ular itu bisa nyembur? Ular bisa nyembur, ular tuh bisa nyembur. Semburannya itu bisa bikin orang wafat, mati. Patokannya punya bisa kan? Pawang ular itu tahu mana ular berbisa, mana ular yang nggak bahaya. Dilihat dari matanya. Ini sih habis sih kata YouTube ya. Kalau matanya begini berarti ciri-cirinya ada bisanya. Kalau matanya gini nggak tahu lah, pokoknya ngerti aja. Ya kadang ada orang kedatangan ular tuh biasa aja gitu, lus, kamu nggak takut, nggak bahaya kok, tahu dia itu nggak bahaya. Sedangkan kita nggak tahu yang bahaya, nggak tahu ya, kecoa aja kita loncat. Nah saking nggak tahu bahaya, nggak tahu enggaknya. Jadi kita itu orang-orang yang masih jahil, yang nggak bisa ngebedain mana bahaya, mana enggak.
Neng jatuhnya di kepala, ya bawa langsung ke IGD. Tapi kalau jatuhnya cuma lutut nggak bakal, biasa aja kali, paham ya? Tapi kalau jatuhnya ke belakang kepala, ya harus dibawa segera. Sampai sana dokternya bilang aman, alhamdulillah. Kalau sampai sekarang harus ada pemeriksaan lebih lanjut, berarti kita sudah melakukan tindakan apa? Cepat. Paham kan? Kalau jadi kita itu harus paham mana kita harus lampu hijau, lampu kuning, lampu merah tuh harus dipahami sedini mungkin. Makanya ilmunya perlu banyak. Ilmunya tuh perlu, ilmunya, wawasannya, pengalamannya ini perlu banyak. Ketemu sama anak SMA, ditanya-tanya, wah kalau SMA saya mau orangnya begini. Itu sekolahmu. Kamu akan dapat rapot dari situ, akan dapat ijazah dari situ, dikasih ilmu dari situ. Kalau kamu punya masalah pribadi dengan guru, kan, dengan kepala sekolah, pernah dimarahin, lalu kamu tersinggung, itu bukan salah sekolahnya. Paham ya gini ya? Paham kan? Berarti salah kamunya. Kamunya harus ngapain? Memperbaiki diri atau menjelek-jelekan gurunya? Paham kan begitu? Nah, disitulah bumi dipijak, langit dijunjung. Nah, di hari ini nih anak-anak, orang kerja itu kebanyakan emang suka menjelek-jelekan perusahaannya. Mungkin gini, bosnya rewel. Kalau ngomong kan kasar orang-orang sekarang. Kebun binatang keluar semua dari mulut. Ya brengsek ya apa keluar semua. Kamu nggak pernah dengar kata-kata itu di sini, dan jangan sampai. Tapi kalau tempat kerja ya harus kuat-kuat mental. Tapi itu pilihan, itu adalah tempat kerja saya. Saya harus sayang sama tempat kerja saya. Saya harus cinta sama tempat kerja saya. Gimana kerjaannya? Kalau tanya sama orang tua, alhamdulillah Pak baik. Teman-temannya baik. Bosnya baik banget. Meskipun sebenarnya kita dimarahin. Baru aja kita dilempar kotoran ayam misalnya. Kita dilempar kotoran ayam sama bos gara-gara mungkin kita yang ngantuk. Kalau manusia normal kira-kira kesel atau ngasih hadiah justru? Kesel. Dilempar kotoran ayam. Tapi ada kewajiban di mana kita punya langit yang harus Datanglah kita ke rumah, habis cuci muka, ayah nanya, gimana kerjaannya? Alhamdulillah Pak, enak. Bosnya baik banget. Berat, iya berat. Tapi itu adalah sebuah kewajiban. Nanti kalau nggak betah banget karena bosnya begitu, teman-temannya begitu dan sebagainya, lebih baik memilih keluar ketimbang menjelek-jelekan. Paham ya? Lebih baik saya keluar, Pak Bos saya keluar aja. Mungkin kamu nggak cocok di tempat itu. Gina, bisa jadi tempat itunya toksik, bisa jadi kamunya yang emang perasa. Jadi jangan sampai selalu menyalahkan keadaan. Itu tetangga saya toksik. Kamu sama suami nih, beli perumahan. Tetangganya tuh rese-rese. Ada dua kemungkinan. Bisa jadi tetangganya bener-bener rese. Bisa jadi kamunya nggak bisa sosial. Tapi yang paling baik adalah dugaan kitanya nggak bisa Nah itu. Ini kenapa sih tetangga pada begini semua? Misalnya kita didiemin sama tetangga semua. Suami kita didiemin. Coba koreksi, Agustusan ikut nggak? Patungan nggak? Gitu loh maksudnya.
Ada acara-acara tahlil ikut nggak? Abi mah dimusuhin orang ngerasa nak. Ikut tahlil nggak pernah, muludan nggak pernah, bawa berkat sekali doang kemarin. Udah aja saya yang salah gitu aja. Salah. Bukan mereka yang salah, saya yang salah. Saya nggak bisa bersosial dengan baik, nggak bisa menjamu orang dengan baik. Nah, disinilah kita butuh makhraj. Apa namanya? Apa itu makhraj? Jalan keluar dari problem kita, masalah kita, beban kita, mental kita. Nah, kalau makhraj, maka adabnya adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang ngerti. Jangan malah nanya sama orang enggak. Kamu ke Kuningan ya, mau ke Gunung Ciremai, jalan-jalannya tanya sama orang Kuningan, jangan malah tanya sama orang Indramayu, sesat. Iya ya begitu ya. Misalnya kamu pengen tahu daerah sumber kenanga, yang paling tepat nih Dian, nanya ke Abi atau nanya ke Aini? Abi. Nanya ke Aini sesat. Google Map masuk sawah. Ya nggak apa, Google Map sebagai pendukung aja. Tapi yang saya tahu, saya orang sini. Jangan sampai kamu bertanya kepada seorang yang emang nggak mensupport. Ya harus banyak makhraj. Nah, makhraj itu bahasa Arabnya halun. 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 Al-hal. Nah, halun menjadi halal. Halal adalah salah satu hukum. Wallahu a'lam.